Hai, introvert. Orang introvert sering mendapat omelan, kenapa kamu diam saja? Kamu harus lebih banyak bicara. Apa dia marah padaku? Tidak teman, kami hanya ingin hidup tenang. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa dunia ini seperti dibangun untuk orang-orang yang berisik? Mereka yang berbicara lebih dahulu dan berpikir kemudian. Mereka yang mengisi setiap keheningan dengan omong kosong. Itu hanya karena mereka membenci suara pikiran mereka sendiri. Namun faktanya orang introvert punya beberapa hal yang mereka lakukan untuk kehidupan tenang mereka sendiri, alih-alih untuk orang lain, bukan dengan cara yang mencolok, lebih pada cara yang diam, tak terlihat dan sendiri dengan rencana mereka. Di video ini saya akan bahas 7 hal yang justru menjadi kelebihan luar biasa seorang introvert, hal-hal yang mungkin tak terlihat di permukaan, tapi punya dampak besar dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Yang pertama, hening tanpa merasa sepi. Introvert tidak butuh rencana, duduk dalam keheningan tanpa merasa seperti sedang sekarat, tidak butuh suara dan tidak ada obrolan yang tidak berarti. Hanya mereka, pikiran mereka, mungkin cemilan dan mungkin suara alam, sudah cukup. Jujur saja, biarkan introvert cukup lama dengan dunia mereka dan mereka akan kembali sebagai orang yang benar-benar baru, dengan ide gila mereka atau teori konspirasi. Keheningan adalah cermin yang memantulkan diri kita yang paling jujur. Sebagian orang menemukannya sebagai kedamaian, sementara yang lain melihatnya sebagai jurang yang menelan mereka perlahan. 2. Memperhatikan setiap hal dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka berjalan lebih lambat karena mereka mendengar sesuatu. Mereka tidak diam karena tidak ada yang perlu dikatakan. Mereka diam karena sedang menyaksikan. Mereka melihat semua keanehan kecil, kebohongan, keterangan palsu. Namun apakah mereka mengungkapkannya? Tidak, mereka hanya menyimpan momennya untuk nanti. Dan itulah sebabnya Anda tidak akan pernah bisa menipu seorang introvert. Mereka sudah memperhatikan Anda 10 menit yang lalu. Yang ketiga, berbicara tentang hal-hal nyata atau tidak membicarakannya sama sekali. Kaum introvert berbicara tentang sesuatu yang benar-benar penting atau mereka hanya duduk santai dan menikmati kedamaian. Tidak ada jalan tengah bagi introvert. Percakapan terbaik terjadi pada saat orang akhirnya lupa untuk berpura-pura dan mulai mengatakan apa yang sebenarnya ada dalam pikiran mereka. Seperti momen-momen masa kecil yang masih menghantui mereka, penyesalan terbesar mereka, impian-impian masa kecil yang harus mereka kubur demi realita. Itu adalah percakapan. Itu bukan omong kosong lemah seperti jokes bapak-bapak. 4. Menuliskan sesuatu daripada mengungkapkannya secara terang-terangan. Introvert bagaimanapun mereka punya pikiran, hanya saja mereka tidak ingin mengungkapkannya dengan lantang. Tetapi mereka bisa meluangkan waktu, menulis kata-kata yang tepat, dan sejujurnya pada saat mereka telah mengungkapkannya dengan kata-kata, itu pun sebenarnya tidak masuk akal. Tunggu sampai mereka mewujudkannya. Bukan dalam obrolan ringan, bukan dalam percakapan spontan, tapi dalam tindakan, dalam karya, dalam sesuatu yang begitu mendalam, hingga orang-orang akhirnya mengerti bahwa mereka tidak perlu bicara banyak untuk dipahami. Karena pada akhirnya, suara introvert bukanlah sesuatu yang sekedar didengar. Itu adalah sesuatu yang dirasakan. 5. Menjaga lingkaran mereka tetap kecil, tapi tidak bisa dipecahkan. Introvert tidak menjalin persahabatan biasa. Jika mereka mengizinkan Anda masuk, mereka bersungguh-sungguh, bukan hanya sekedar, oh ya saya suka bergaul dengan orang ini. Itu lebih dalam, mereka melihat wujud asli di balik wujud materi. Itu adalah sebuah kesetiaan yang begitu kuat. Jika suatu saat Anda kehilangan arah, mereka adalah satu-satunya yang siap mengangkat Anda tanpa diminta. Sementara itu, kaum ekstrovert memiliki 300 teman dan hanya 5 dari mereka yang benar-benar akan muncul jika mereka membutuhkan bantuan. Orang introvert mungkin punya 3 orang, tapi ketiganya solid. 6. Berpikir sebelum bicara. Orang ekstrovert berbicara untuk berpikir. Orang introvert berpikir sebelum berbicara. Dan itulah mengapa orang mendengarkan ketika seorang introvert berbicara. Rasanya seperti, oh sial, ini pasti penting. Bukan karena suara mereka lebih keras, tapi karena mereka berbicara bukan sekedar untuk didengar, melainkan untuk dipahami. Setiap kata mereka telah melewati seleksi ketat di dalam kepala mereka. 7. Menyelinap keluar tanpa adegan besar. Kaum introvert akan menghilang tanpa jejak pada saat tertentu. Tidak ada perpisahan yang panjang dan bertele-tele. Tidak ada penjelasan yang tidak perlu, hanya puff, hilang. Bukan karena orang introvert tidak peduli, bukan pula karena mereka tidak menghargai kebersamaan. Mereka hanya tahu batas mereka sendiri. Mereka paham kapan harus pergi sebelum kelelahan sosial mengubah mereka menjadi bayangan diri mereka yang mengerikan.
Sementara ekstrovert bertindak seolah-olah mengucapkan selamat tinggal di sebuah pesta, membutuhkan konversi pers lengkap dan tur perpisahan. Berpelukan dengan semua orang, berjanji akan segera bertemu lagi, mungkin bahkan merencanakan after party saat itu juga. Introvert, mereka sudah di rumah, bersandar di sofa, menikmati keheningan, bahkan sebelum ada yang sadar mereka telah pergi. Bagi introvert, rumah bukanlah tempat, tapi kondisi di mana jiwamu dapat tenang. Itulah kekuatan besar mereka. Salam kutu buku.